nama saya itu jarang di Indonesia itu. Sebelum saya kenal dunia Facebook, setahu saya tak ada yang namanya Muhaisin di Indonesia itu. Karena kan biasa nama orang kan Muhsin, Husin, ini Muhaisin. Muhaisin ini artinya muhsin juga, cuman kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf ada namanya isim tasghir. Muhsin menjadi Muhaisin. Sama kayak kata Sahlun, Sahlun itu artinya mudah, ditasghir menjadi Suhail. Hazlun menjadi Huzail. Hamdu Hadid menjadi Humaid atau Humaidi. Nah, Muhsin menjadi Muhaisin. Artinya itu juga orang yang berbuat kebaikan. Tapi setelah saya tahu dunia Facebook itu, baru saya tahu ternyata di Indonesia ini ada juga orang namanya Muhaisin. Ternyata Muhaisin satu lagi orang beda juga. Kok bisa Ustaz? Anak jemaah saya lahir anaknya telepon, Ustaz boleh saya izin anak saya pakai nama Ustaz? Boleh. Orang saya pun dulu tak pernah nyorak minta izin buat nama saya kan, yang sekarang dibuat nama saya. Jadi adalah dua sekarang Muhaisin di Medan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini banyak guru-guru saya, termasuk guru saya Profesor Dr. Azhar Mandalika. Beliau dulu mengajar kami di Fakultas Syariah. Ini tak kenal pula saya sini saya kalau ceramah ada guru ini geri-geri sedang kelas saya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah sekilas tentang saya pada pagi hari ini. Karena saya belum pernah masuk di sini, sejujurnya saya agak susah menentukan tema kajian. Jadi saya bawakanlah satu pembahasan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Di dalam Ihya Ulumuddin, bab pertama yang beliau tulis adalah Kitabul Ilmi, bab tentang ilmu. Bab tentang ilmu. Di dalam bab tentang ilmu ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membicarakan satu hal yang sangat penting yang mungkin kita orang yang sering ikut pengajian pun kadang tak terpikirkan akan hal ini. Pembahasan dalam bab awal kitab Ihya Ulumuddin membicarakan tentang sebagai seorang muslim sebenarnya ilmu apa yang wajib untuk kita pelajari. Dan ini sangat penting kan bagi pengurus PHM misalnya, dia untuk menetapkan pengajian apa yang mesti ada di dalam masjid kita, di dalam majlis ta'lim kita, di dalam kajian-kajian kita. Kita mesti mempertimbangkan apa yang harus disampaikan atau apa yang harus dikaji oleh jamaah sebelum akhirnya memutuskan ada kajian A, ada kajian B, ada kajian C. Karena ternyata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membagi ilmu itu kepada dua jenis. Yang pertama ilmu yang fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Fardu ain ini maknanya ilmu yang seluruh mukmin dia mesti pelajari. Kalau ada orang Islam yang tidak mempelajari itu, maka dia berdosa. Kalau ilmu yang fardu kifayah, ini maknanya ilmu yang kalau sebahagian orang Islam sudah mempelajarinya, yang tidak ikut mempelajarinya tidak berdosa. Tetapi kalau seluruh orang Islam tidak ada yang mempelajarinya, maka seluruh orang Muslim dari timur sampai barat, utara sampai selatan berdosa semuanya. Kalau kita kan fardu kifayah itu samanya apa coba? Ngurus jenazah ya kan? Itu salah satu saja. Tapi ternyata ilmu itu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Nah, jadi yang fardu ain ini yang mesti kita utamakan sebagai pribadi muslim. Kita kalau mengaji, bagus pengajian kemana-mana, ikut ke majlis ta'lim mana-mana, ke masjid A, masjid B. Tapi jangan lupa, apapun yang kita kaji, kemana pun kita pergi mengaji, utamakan dulu ilmu yang fardu ain. Jadi fardu kifayah itu sifatnya adalah yang melengkap. Sedangkan yang fardu ain itu mesti dipelajari. Karena kalau yang fardu ain tidak dipelajari, nanti kalau kita ternyata salah dalam pengamalannya, Allah Subhanahu
ratusan tahun silam. Ya. Tetapi konsep Imam Al-Ghazali ini sampai sekarang diterima oleh ahli pendidikan Muslim, oleh para ulama-ulama dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Dan inilah yang menjadi pegangan kita. Yang mana saja ilmu yang fardu ain yang wajib kita pelajari seluruhnya, yang mana yang fardu kifayah yang boleh kita tunda atau sebagai pelengkap di dalam pengetahuan kita sebagai seorang muslim. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebut bahwa ilmu yang fardu ain yang wajib dipelajari oleh seluruh muslim itu ada 3. Artinya apa? Selain 3 ini hukumnya fardu kifayah. Yang 3 inilah yang fardu ain, yang tak boleh ditunda. Tak boleh kita menghadap Allah kalau yang 3 ilmu ini tak kita pelajari. Yang pertama kata beliau adalah ilmu al-aqaid, ilmu yang terkait dengan akidah. Atau orang kita sering menyebutnya ilmu tauhid, ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu akidah ini apa Ustaz? Ilmu akidah ini diambil dari kata akidah. Akidah itu maknanya keyakinan, keimanan. Jadi ilmu tauhid, ilmu yang mengajarkan kepada seorang muslim apa yang wajib dia yakini dan apa yang tak boleh dia yakini. Apa yang wajib dia imani dan apa yang tak boleh dia imani. Orang yang tak belajar ilmu akidah, bahayanya banyak jemaah sekalian. Bahayanya banyak. Yang pertama, bahaya tidak belajar ilmu akidah dalam benar. Orang ini bisa saja jatuh di dalam kesyirikan tanpa sadar. Orang ini bisa jatuh pada kesyirikan tanpa sadar. Apalagi jatuh syirik tanpa sadar ini merupakan fenomena akhir zaman yang telah jauh-jauh hari disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada orang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi harinya orang itu masih mukmin, tapi begitu masuk sore hari sudah jatuh kafir. Wa amsa mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang sore hari masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Karena begitu mudahnya seseorang jatuh pada kesyirikan, jatuh pada kekufuran di akhir zaman tanpa dia sadar. Mudah jatuh. Dan kadang-kadang jamaah sekalian jatuh pada kekafiran ini tidak disadari. Contoh, banyak sekarang lagu-lagu yang beredar, lagu-lagu anak muda, lagu-lagu galau dan sebagainya. Biasanya anak muda kalau sudah putus cintanya, dikasih lagu apapun yang merasa dia bisa menyembuhkan hatinya, diterimanya, bahkan sampai dijadikannya lagu itu obat hati. Padahal banyak sekali lagu-lagu yang sekarang beredar ini mengandung ajakan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan anjuran untuk mengajak sesuatu yang dalam akidah tak boleh untuk diyakini. Bisa jatuh syirik tanpa sadar. Yang kedua, bahaya orang yang tidak belajar ilmu akidah ini adalah sebagaimana kata Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di antara yang menjadi bahaya kalau orang tidak belajar akidah, orang itu akan mudah terjebak dalam bid'ah akidah. Orang itu akan mudah terjebak dalam bid'ah akidah. Bid'ah akidah itu apa Ustaz? Bid'ah akidah itu maknanya penyimpangan dalam urusan akidah. Jadi kalau yang pertama tadi bahayanya dia mudah jatuh pada kekafiran. Kalau yang kedua dia mudah jatuh pada kesesatan. Sesat dengan kufur itu beda. Kelompok-kelompok sesat yang oleh para ulama disebut dengan istilah ahlul bid'ah, kelompok yang menyimpang ini tidak sampai dikafirkan oleh para ulama. Tetapi mereka ini termasuk orang-orang yang fasik karena kesesatan dalam akidah itu adalah kefasikan, dan fasik itu merupakan dosa. Bahkan di akhir zaman kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Umat Islam ini dalam urusan akidah akan terpecah belah menjadi 73 kelompok.
Wa kulluhum finnar illa wahidah. 73 ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya finnar, dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja yang selamat. Satu saja yang selamat. Yang selamat ini siapa? Inilah yang mesti dipelajari dalam ilmu akidah. Dan hadis-hadis tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat dalam urusan akidah ini, itu mencapai derajat hadis yang sahih. Diriwayatkan dalam banyak kitab hadis. Adanya ajaran sesat, adanya firqah dhalal atau kelompok yang menyimpang ini, itu sudah jauh-jauh hari disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami yang di majlis di Komisi Fatwa di Kota Medan, kemudian di kepengurusan Dewan Fatwa, itu hampir setiap hari mendapatkan laporan munculnya kelompok-kelompok sesat menyimpang. Sampai setiap hari dengan berbagai macam ajaran. Dan ajaran sesat ini, Pak, uniknya ya, ajaran sesat ini semenyimpang apapun ajarannya, itu banyak pengikutnya. Seaneh apapun ajaran. Karena memang ada pepatah Arab yang mengatakan di kulli sabitin naqid, setiap ada yang tercecer pasti dia ngutip. Benda apapun yang tercecer pasti dia ngutip. Termasuklah pemikiran menyimpang itu, di mana mau dicampakkan ada yang ngutip. Gitulah dia. Seaneh apapun ajaran, gak usah dalam urusan agama, dalam hal yang lain pun. Kelompok-kelompok yang punya pandangan aneh-aneh, tapi pengikutnya banyak. Walaupun fakta ajarannya banyak. Contoh kayak kemarin itu ada siapa yang berperang yang meninggal, Sunda Empire. Ada orang yang mengikuti Sunda Empire itu perjalanan cerita yang di. Saya kira Sunda Empire itu walaupun aneh-aneh ajaran, ternyata pengikutnya ternyata banyak pengikutnya itu sampai mencapai angka ribuan. Bahkan juga ada struktur kenegaraan, ada panglimanya, ada ini. Di antara ajaran olahraga itu yang sudah Empire itu apa kata dulu itu Amerika itu kan dijajah kan. Nah, siapa yang membebaskan Amerika itu? Orang Sunda. Itu didiskusikan bahkan sampai masuk Indonesia Loyal Club, tapi subhanallah ikutnya ramai. Dan ajaran menyimpang juga demikian, pengikutnya itu ramai. Saya sekitar beberapa tahun yang lalu, Bapak sekalian, itu ada saudara saya, kenalan, ada juga hubungan saudaranya. Dia ikut suatu ajaran yang akhirnya orang sekarang ini, kelompok-kelompok yang menyimpang ini, setiap mereka mau menyebarkan kesesatannya, selalu berlindung di balik namanya tasawuf. Oh, ini tarekat, ini namanya suluk, padahal setahu kita, tarekat dan suluk yang benar, yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia wajib punya sanad yang muttasil, sanad atau mata rantai ajaran yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kan orang sekarang tuh nggak peduli lagi dengan sanad keilmuan itu. Akhirnya orang ikut ajaran ini, ajaran itu karena dia rasa itu bagus. Padahal itu tidak ada jalur sanad atau mata rantai ajarannya yang nyambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada kenalan saya ikut ajaran yang begituan. Tapi sekali itu sampai rumahnya dijualnya, dikasihnya sama syekh, mobilnya dijualnya, tanahnya dijualnya, dikasihnya sama syekh. Enggak bisa dilarang. Sampai akhirnya yang paling bahaya waktu itu, istrinya pun mau dikasihnya sama syekh. Apa yang dikasih? Gara-gara waktu pengajian dia nanya sama syekh, buat syekh, kenapa lah istri saya itu kok banyak kali dinasihati? Asal dinasihati melawan, dinasihati melawan. Apa kata tuan guru? Udah bawa ke sini, biar saya baca-bacakan. Dibawalah istrinya ke tuan syekhnya. Begitu dijampi-jampi, apa kata tuan syekhnya? Wah, ini setannya kuat ini, gak cukup dari luar, saya harus masuk ke dalam katanya. Nah, apa bapak maksudnya itu? Apa kata suaminya? Silakan tuan syekh, yang penting dia balik jalan yang benar. Lari istri, lari. Ditelepon oleh kami, tolong bapak selamatkan aku kalau di kampung ini Pak. Gak dia pun banget diselamatkan ke sana. Sampai kami jumpa yang lama itu, kami aja berdebat, aja diskusi dari subuh sampai malam sampai subuh. Ada hasilnya, tidak ada hasilnya. Memang orang kalau sudah kena paham yang beda, paham yang menyimpang, susah kita.
Lebih mudah lagi kita memahamkan orang kafir tentang ajaran Islam dibandingkan kelompok menyimpang tentang ajaran yang lurus. Itu pengalaman di lapangan. Orang yang muslim itu bahkan sebenarnya kalau dalam forum diskusi ilmiah lebih mudah memahamkan orang yang tidak muslim tentang ajaran Islam dibandingkan memahamkan orang yang menyimpang akidahnya tentang ajaran Islam itu sendiri. Susah mengembalikannya. Bertahun-tahun seperti itu. Jadi waktu diskusi itu berdebat itu saya tanya, apa rupanya ajaran guru agama sampai begini apa? Apa katanya? Ini salah satu contoh keanehannya. Tapi masih ikutnya juga. Guru saya itu kata, guru saya itu, konsep saya itu tidak terikat ruang. Kemana aja dia mau pergi, tinggal pejam mata langsung sampai. Mantap betul, terginjal ya kan? Jadi kata dia, saya bilang apa contohnya Pak? Apa jawabnya? Jadi pernah kata dia waktu itu, mereka mau sholat zuhur berjamaah di Padepokan. Padepokan itu macam perkampungan mereka lah, pesantren gitu. Waktu zuhur sudah masuk, jadi mereka rame-rame ke masjid. Rumah guru konsepnya mereka itu depan masjid. Begitu mereka mau sholat berjamaah, mereka memang konsepnya itu tidur di teras, pakai kursi goyang itu. Mau dibangunnya sedang, kau ini kamu dah mereka dia bangun nih. Sholat zuhur mereka, konsepnya tidur di depan teras. Begitu siap sholat zuhur, mereka keluar dari rumah, keluar dari masjid, ternyata konsepnya itu masih tidur. Dan nanti kita bangun ini makan dulu, makan sampai ke kantin. Begitu saya makan di kantin, udah ngobrol apa semua, waktu asar 5,5 jam lagi. Keluar dari kantin, saya masih tidur. Saya kursi goyang dulu. Enggak mau. Terhadap kata mereka udah nanti dalam pada sholat dosa, berdosa, tidak berdosa juga. Akhirnya abang kami lah yang datang menemukan saya dibangunin kata jadi masih terkejut konsep. Kenapa kebangunnya begitu? Ini konsep waktu zuhur sudah mau habis, ini sudah mau asar konsep dan dia belum sholat. Apa kata konsep? Aku ini bukan tidur, aku ini berzikir kepada Allah. Aku ini berzikir kepada Allah bukan tidur. Waktu jangan merasakan kebuka sholat zuhur kan? Waktu kalian sholat zuhur berjamaah, tadi aku sholat zuhur berjamaah, cuma tak di sini. Aku sholat zuhurnya di Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Jadi saya bilang salah bukan memaaf, apa itu? Memaaf. Itu tuan guru, tuan siapa? Itu bukan tuan beneran. Itu tuan sektor. Itu pasti bohongan itu tuan siapa? Wah kenapa begitu? Oh jangan begitu saya. Wah nanti kita. Walaupun nanti begitu itu tuan guru wali Allah enggak, itu wali syaitan. Dan untuk membuktikan kebohongan itu, tuan siapa? Enggak perlu menggunakan dalil-dalil yang ribet. Cukup menggunakan akal yang sehat saja. Tahu kita bahwa apa yang disampaikan oleh beliau itu merupakan kebohongan yang besar, kebohongan yang sangat dahsyat. Maksudmu gimana sih? Begini Pak, sebelum saya terangkan maksud saya. Berislam ini mesti punya akal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ad-dinu 'aqlun fala 'aqla li wa la dina man la 'aqla lahu." Agama ini salah satu unsur ajarannya adalah rasionalitas. Orang yang tidak punya logik, orang yang tidak punya akal, payah beragama ini kata Ali bin Abi Thalib. Kena tipu terus. Dan beragama suka dengan khayal-khayal. Padahal Islam itu tak mengajak orang berkhayal. Mengajak orang berkhayal-khayal tinggi. Jadi jamaah sekalian, saya bilang untuk membuktikan bahwa saya Tuhan itu enggak susah. Maksudnya gimana caranya? Sewaktu tadi abang sholat zuhur berjamaah di sini di Padepokan, itu di Makkah itu masih jam 9 pagi. Enggak ada orang berjamaah di sana. Enggak ada. Di sini zuhurnya 12.30, sedangkan di Makkah itu ada jeda waktu, ada perbedaan waktu Medan sama Mekah sana itu sekitar 4 jam. Sewaktu sholat zuhur dia di sana, kita di sini, di sana itu baru jam 9 pagi. Mama-mama itu baru pulang dari pajak di sana. Mana ada sholat berjamaah di Masjidil Haram jam 9 pagi sholat zuhur berjamaah? Oh iya,
Kalau rumah dijual, tanah dijual, jangan dikasih ke konsennya, belikan tiket umroh, berangkat abang biar jadi Ustaz, gak berubah dia kesana, gak berubah juga, susah itu berubahnya, susah aja orang sekalian. Maka hati-hatilah, ya, mesti belajar ilmu akidah supaya tidak terjerumus pada pemahaman yang menyimpang. Dan akidah yang benar ini pun syaratnya ada. Untuk melacak Ustaz, kalau itu Ustaz bahaya setelah belajar akidah, bahaya, maka mesti belajar. Itu kenapa ilmu yang paling pertama harus kita pelajari sebelum kita belajar yang lain. Sebelum belajar hadis, sebelum belajar tafsir, sebelum belajar yang lain-lain, wajib dulu belajar menyeluruhkan ilmu akidah. Ya, wajib belajar ilmu akidah. Jadi itu syaratnya juga apa namanya? Ditentukan oleh Nabi karena setiap kelompok ini pasti mengatakan ajaran tadi paling benar. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk tahu mana akidah yang lurus, mana akidah yang menyimpang. Nabi sudah kasih patokan. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man humul wahidah, siapa satu kelompok yang selamat itu? Karena kan dari 73 itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk neraka. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang satu kelompok ini? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berpegang teguh dengan apa yang kuajarkan, dan mereka yang berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh para sahabatku. Ustaz, tapi semua orang mengaku ajarannya sesuai dengan ajaran dari para sahabat. Enggak semua orang mengaku seperti itu. Misal kelompok Syiah itu tidak mau dengan ajaran sahabat. Mereka bahkan punya keyakinan seluruh sahabat Nabi itu kecuali 5 orang adalah kafir. Orang Syiah itu mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Gimana pula mereka mau berakidah dengan akidah yang lurus kalau mereka mengkafirkan sumber akidah yang benar, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau mau ikut akidah yang benar, wajib ikut akidah yang baginda Rasulullah SAW dan belajar akidah lewat jalur para sahabat. Dan untuk membuktikan bahwa ajaran akidah yang diterima benar sesuai dengan ajaran para sahabat, disitulah Islam memberikan satu rambu-rambu yang sekarang orang banyak tak peduli. Apa itu? Sanad dalam kajian. Itu yang orang tak peduli sekarang. Padahal Imam Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'in terkemuka, apa kata beliau? Al-isnadu minad-din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Belajar agama secara bersanad ini adalah bagian dari agama itu sendiri. Syarat itu Pak, syarat bagi mata rantai. Rasulullah mengajarkan ilmu agama kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan apa yang mereka dapatkan kepada para tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada mereka seterusnya sampai pada kita hari ini. Untuk membuktikan akidah kita ini sesuai dengan akidahnya Rasulullah, itu bukan dengan klaim saja. Udah ajaran kami ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tak bisa begitu. Karena kata Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Ikut ajaranku, ikut ajaran sahabat. Gimana cara buktikannya? Ya pakai sanad. Ini orang tak peduli itu sanad. Dari mana kita mengambil ajaran agama kita? Harus sanad itu yang tak dimiliki oleh agama yang lain juga. Jadi khas umat ini ada pada isnad atau mata rantai ajaran agama yang tak putus. Itulah hebatnya. Kenapa Al-Quran itu istimewa? Karena sampai sekarang mata rantainya tak putus, sehingga orang tak bisa mengklaim Quran itu palsu. Kenapa? Karena Al-Quran itu pada masa awal dulu sampai kepada para sahabat itu dalam riwayat, bukan kitabah tulisan. Dari sahabat tabi'in, walaupun ada kitabah dalam tulisan, tapi mayoritasnya lewat hafalan. Terus ditransferkan lewat mata rantai yang sahih. Bahkan dalam hadis disebut dengan istilah riwayat mutawatirah. Jalurnya banyak sampai pasti sahih Quran itu nggak bisa didebat lagi. Jadi jamaah sekalian, itulah istimewanya ajaran umat Islam. Ada jalur mata rantai sanad itu mesti dijaga. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu bukan klaim, tapi pembuktian bahwa ini sanad ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi dia mesti apa namanya? Dia mesti bisa dibuktikan ajaran itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru dia bisa dikatakan akidah yang benar. Kalau ada demikian, semua orang mengklaim saja. Itu kenapa kata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, al-isnad min ad-din, belajar agama secara bersyarat itu bagian dari ajaran agama ini sendiri. Laula al-isnad, karena kalau bukan dengan sanad, laqala man syaa nanti siapa saja seenaknya ngomong apa saja. Menurut saya. Jadi mesti belajar secara akidah dengan benar. Nah, yang ketiga bahayanya kalau tidak belajar akidah dengan benar, Bapak Ibu sekalian, bahaya paling ringan dari tiga ini. Jadi tiga bahaya. Yang pertama, akidahnya bisa kufur tanpa dia sadar. Yang kedua, bisa terjebak pada ajaran sesat. Yang ketiga, paling tidak, orang yang tidak belajar akidah dengan benar akan mudah terjebak pada tahayul dan khurafat. Apa tahayul itu? Kira-kira itu? Apa tahayul? Khurafat. Orang kita sering bilangnya ya mitos-mitos ya. Mitos-mitos. Banyak. Apalagi kita ini kan budaya kita tuh banyak. Cerita-cerita rakyat itu banyak. Sampai cerita-cerita mitos itu banyak. Kalau kita tidak punya pegangan akidah yang kuat, mitos ini bisa jadi hal yang mengerikan dalam kehidupan jamaah sekalian. Tidak usah jauh-jauh. Orang kita itu misalnya tentang bulan Syawal ini nanti itu Lebaran, nanti banyak orang pesta pernikahan. Kita ada contoh satu kasus saja mitos. Orang kita ini kalau pesta, apa yang paling dia takutkan? Kalau pesta pernikahan, hujan. Biar tak hujan, apa dibuat? Banyak caranya, dan ada yang paling sederhana, ambil cabai, ambil bawang, cocokkan di bibir, bacakan akan rumah, baca bismillah, ada bismillah, baca. Kenapa lah cocokkan cabai itu akan rumah? Apa katanya? Biar panas hari ini, biar tak hujan. Apalah hubungannya cabai sama panas? Cabai itu kan panas, cabai itu kan panas, cabai itu pedas ya. Mana pula cabai itu panas? Tapi yang begini itu khurafat yang berkembang di masyarakat dan orang percaya itu orang. Padahal tidak ada hukum sebab akibat antara cabai dengan hujan, dan tidak ada hukum akliyah, dan tidak ada hukum logik di sana. Bahkan juga tidak ada ahkam din, hukum-hukum agama yang terkait dengan itu di sana. Murni khayalan orang. Nah, tapi itu masih sederhana. Ada dari pandang itu. Supaya tidak turun hujan itu dicampakkan atau celana dalam ke atas sen. Masih ada juga sendiri itu. Dan percaya tidak, khurafat ini menghinggapi siapa saja tanpa kenal jenjang pendidikan. Kurang tinggi apa pendidikan para pejabat-pejabat kita jamaah sekalian. Tapi lihat pada saat ada perhelatan MotoGP di Mandalika, masih alasannya budaya. Lah banyak budaya bangsa yang harus ditampilkan. Kenapa harus itu? Bilang saja itu bukan budaya. Memang dia yakin supaya tak terpuja. Padahal kita diajarkan ya Pak, dalam sains itu kenapa hujan bisa turun? Karena ada penguapan air. Matahari ini panas, ada penguapan air. Air itu menguap menjadi uap di atas menjadi kumpulan awan kecil. Awan-awan kecil ini ditiup oleh angin sehingga membentuk awan yang besar. Lalu diarah oleh angin sampai ke tempat yang suhunya dingin, turunlah dia berbentuk air hujan. Dalam ajaran agama pun kita diajarkan demikian. Bedanya proses ini tak terjadi secara alami sendiri, melainkan di sana ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengatur hujan, yaitu malaikat apa? Israel. Jangan Israel semua salahkan. Malaikat Mikail itu pada akidah. Orang barat bilangnya Michael. Malaikat Mikail. Jadi itu semua Allah tugaskan malaikat Mikail itu untuk mengawal hujan itu, mengatur tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Manalah mungkin malaikat Mikail udah datang dari bumi asli ini di bawahnya hujan, tak jadi diturunkannya gara-gara celana wahid. Ini jelas khurafat mengada-ngada ya, tapi diyakini orang tadi itu penghinaan kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, itu contoh
Dekat-dekat aja apa coba? Itu memang digunakan orang jadi jimat itu. Takut dia nanti jawab bayi diambil setan. Padahal dah kapan pula setan taruh sama gunting. Kalau gunting itu bisa menyelamatkan orang, siapa yang paling selamat hidupnya? Tukang pangkas. Ini contoh khurafat yang banyak orang yakini sampai sekarang. Jadi saya ingat dulu waktu saya mahasiswa dulu, Pak, saya dulu masih mahasiswa itu sudah bisa bawa mobil, coba tak pakai mobil. Ada teman saya punya mobil tapi tidak bisa bawa. Jadi suatu hari ada teman kami undangan di tebing. Waktu itu belum ada tol, harus ada jalan biasa. Jadi dia telepon, saya ke tebing. Tebing kenapa? Ayo ke sana, aku gak bisa nyetir. Kalau nyetir, ada mobil yang sudah ada. Nyetir lah. Teman saya sudah nikah, istri sudah lulusan. Bayangkan Bapak, kami sudah sampai di Galang, mulai urut masih sampai udah mau sampai di Galang. Tiba-tiba saya tengok dia berbisik-bisik sama istrinya. Saya tidak tahu apa bisik mereka, cuman saya kira itu berantem. Tiba-tiba kata suaminya, kata teman saya, Sin, pulang aja dari Medan. Ada pulang sih bilang, udah jauh ini. Dia malu bilangkan sebabnya, tapi karena saya kesal, kenapa kita pulang? Saya tahu istrinya nangis di belakang. Dia bantah. Rupanya kata dia, ini tinggal pulang gunting orang rumah di kamar mandi katanya. Tinggal gunting. Saya waktu itu bingung, apa urusannya? Gunting, apa urusan gunting ini? Dan masih kado gunting, rupanya saya bilang, bukan masalah itu. Rupanya terjadi jimat itu. Awak pulang karena waktu setelah tergeraklah juga berceramah dengan begini kawan. Kalau kamu takut terjadi sesuatu, kata Rasulullah SAW, fasta'in billah bil mu'awwidzah. Mintalah perlindungan kepada Allah dengan 3 ayat mu'awwidzah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul a'udzu birabbil ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini jauh lebih ampuh dari jimat manapun. Dijamin akhirnya itu langsung mati yang ngejarin. Saya kira dengan begitu masuk ke hatinya. Pulang kita saya tidak tahu saya udah sampai hampir dorong tuh dari dalam rumah. Maksudnya takut kali pulang. Dalam biasanya tinggalkan orang biar tak coba pulang. Dia tak bisa nyetir. Akhirnya kalau tak bisa dibilang, saya bilang udah. Nanti di depan ada tepi, kita bolehlah gunting di situ saja. Daripada tak jadi sampai ke tepi di sana. Saya kira selesai masalah. Mana suatu rumahnya pulang kita apa? Kenapa lagi saya bilang sama katanya? Begini sih, rupanya gunting yang tinggal udah diikatkan namanya ke uncang katanya. La haula wala quwwata illa billah. Apa uncang dia bilang? Pokoknya gitulah, tak apa di isinya ada bawah putih, ada apa di gulung-gulung itu. Kalau masih kecil kan diikat gunting itu. Begitulah orang kalau sudah terjebak pada tali korban. Padahal itu orang rumahnya itu salah satu mahasiswi terbaik di salah satu kampus negeri di Kota Medan. Bayangkan itu. Khurafat itu gak kenal jenjang, Pak. Gak kuat iman akidah, disapu sama khurafat itu. Disapu. Maka wajib belajar ilmu akidah. Itu ilmu yang pertama yang kata Ibnu Ghazali, hukumnya fardhu ain. Semua muslim mesti belajar. Yang kedua adalah ilmu syariah. Ilmu syariah ini turunannya fikih nanti. Ilmu syariah ini beda sama ilmu akidah. Ilmu akidah itu ilmu tentang keyakinan. Sedangkan ilmu syariah ini ilmu tentang amal. Fungsinya adalah supaya jangan capek-capek kita beramal ratusan tahun bahkan ya, selama hidup kita ternyata amal kita ini tidak tepat. Amal kita ini tidak benar. Saya contoh begini. Sebenarnya banyak sekali amal kita di masyarakat ini yang perlu dikoreksi. Dikoreksi pertama ada yang karena menyimpang, yang kedua ada yang karena kurang tepat. Maka mesti kita belajar ilmu syariah. Nah, ilmu syariah itu yang mana Ustaz? Turunannya dari ilmu fikih namanya. Ilmu fikih. Contoh kecil lah. Ada orang kalau dia siap, itu pernah ada orang. Saya akan mengkritik ya, tapi ini kita belajar sama-sama. Ada orang kalau siap sholat berjamaah, sebelum dia keluar masjid, dia sujud dulu lama, dia sujud lama waktu sujud. Habis sujud langsung bangkit dia baru keluar dari masjid. Ditanya Pak, kenapa lah sujud lama Pak? Apa
Sujud syukur kan? Pernah nggak orang di Gombe? Pernah nggak ya? Saya rasa mungkin pun di tempat kita mungkin ada. Dan saya nggak menyalahkan itu. Maksud saya banyak orang mengira itu sujud syukur. Gol bola itu tenang main bola langsung pojok lapangan langsung sujud. Apakah benar itu sujud syukur? Jemaah sekalian, sujud syukur ini ada syaratnya dan ada rukunnya. Di antara syaratnya menutup aurat, menghadap kiblat sama seperti syarat sholat semuanya, tidak ada bedanya. Kalau main bola celananya pendek, lututnya nampak, sujud syukur. Ini sepakat para ulama tidak sah itu sujud syukurnya seperti itu. Dan ada syaratnya lagi apa itu? Sebabnya itu mesti 3 hal saja. Bukan semua nikmat kita dapatkan sunnah sujud syukur. Karena kalau demikian nanti ceritanya, memang tak bisa kita lakukan, harus sujud terus. Mana ada hal yang kita dapat nikmat dari Allah? Sujud syukur itu ada sebabnya, bukan sebarang sujud. Imam Nawawi menyebut dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, syarat yang pertama sujud syukur itu yang pertama kata beliau, itu seseorang itu mendapatkan suatu nikmat besar yang jarang-jarang terjadi. Jadi bukan nikmat yang setiap hari Allah berikan. Wah, kenapa sujud syukur? Wah, alhamdulillah Ustaz, masih bisa baca Quran, masih bisa ke masjid. Semalam gua masih bisa baca Quran, bisa. Semalam gua ke masjid, 2 hari lalu ke masjid. Terus kenapa sujud syukur? Nikmat yang seperti itu wajib disyukuri, tapi tidak sunnah disyukuri. Bahkan tidak tanggung. Ulama fikih setelah Imam Bakri Syatoh menulis kitab Ja'alatul Qalil mengatakan, orang yang sujud syukur atas nikmat yang sehari-hari didapatkan, perbuatannya itu termasuk bid'ah muharramah, perbuatan menyimpang yang haram. Nabi tidak pernah suruh demikian. Dan para sahabat tadi, para ulama pernah mengajarkan yang seperti itu. Dia nikmat yang jarang-jarang terdapatkan. Itu contoh-contoh kecil lah. Dan ada kaitannya. Bukan begitu sampai di Jeddah mau umroh atau mau haji, begitu sampai di Jeddah langsung tersungkur sujud di situ. Itu ada rukun yang harus dikerjakan. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, Allahu akbar. Baru sujud lagi. Berapa kali sujudnya jamaah sekalian? Berapa kali sujud syukur itu? Satu-satunya sujud yang cuma sekali itu sujud tilawah. Sujud sahwi 2 kali, sujud salat 2 kali, sujud syukur 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dulu akhir-akhir baru assalamualaikum warahmatullah. Itulah namanya sujud syukur. Kalau yang dikerjakan itu namanya jukir-jukir. Oh Ustaz, ada mazhab Hanafi yang mengatakan enggak apa-apa tanpa rukun. Iya, tapi Bapak kerjakannya bukan karena Bapak belajar mazhab Hanafi, karena tak tahu saja. Kebetulan sama-sama mazhab Hanafi, bukan karena belajar mazhab Hanafi. Kalau Bapak mengamalkan mazhab Hanafi karena tahu hukum itu, saya hargai. Tapi kan orang mengerjakan begitu bukan karena belajar mazhab Hanafi, kebetulan pas saja. Aslinya kan kaifiatnya enggak begitu kata para ulama. Ada hukumnya. Nah, ini contohnya. Tapi kadang-kadang itu lah, kalau kita bilang sama pengurus BKM, Pak, kita ngaji fikih, ngaji lama, apalagi fikih belajar sholat juga, puasa juga, zakat. Padahal fikih itu luas sekali. Penyakitnya masalahnya gini, fikih luas, ada bab muamalahnya, bab pernikahannya, bab pidananya, banyak kajian dalam fikih. Cuma penyakit BKM dan pengurus masjid kita begini. Diundang Ustaz ngaji fikih, udah belajar bab tohar, bersuci, bab najasa, bab najis, bab sholat, bab puasa. Udah lagi 2 tahun, 3 tahun dipelajari, berganti pengurus BKM, berganti ustaznya. Ustaz baru ulang balik bab tohar lagi, bab sholat, bab puasa, bab haji. Udah 5 tahun 6 tahun mengaji, berganti BKM, berganti ustaznya lagi, ulang balik lagi, tak siap-siap. Entah kapan masuk ke fikih muamalahnya, entah kapan masuk ke fikih pernikahannya, gak siap-siap. Kok tahu Ustaz? Ya kan saya kan korban juga ya. Bukan di pengurus juga ada ustaznya. Mulai dari awal gajinya, ngaji tasawuf gitu, tak siap-siap. Bab niat. 4 tahun 5 tahun ngaji ganti urusan ulang balik bab niat. Tak siap-siap. Jadi jamaah sekalian. Padahal ya, ini sekedar gini, habis saya tutup lagi. Sekali lagi. Padahal ini, kadang-kadang orang sepele sama fikih karena dianggap ilmu yang sendiri. Ini kan seorang pun bisa kita pelajari dosa. Padahal banyak lambang surat itu ya kita sendiri pun belum paham walaupun udah dipelajari puluhan tahun. Contoh kecil, ini pengalaman saya
Bisa diundang sholat subuh Pak. Karena saya datangnya telat, biasanya kan saya imam. Karena saya datangnya telat, saya sholat belakang. Kejadian pada saat sujud terakhir, imamnya buang angin. Kalau buang angin imamnya Pak, batal nggak sholat imamnya? Batal lah ya, karena kan hukumnya nggak batal, maka batal sholatnya. Apa yang harus dilakukan Pak Imam? Keluar dia kan, makanya ada pintu mihrab itu. Makanya pintu mihrab kita kalau sholat jangan dikunci. Sampai sapi imam, pintu tutup, bingung waktu itu. Nah, jadi jamaah sekalian, imamnya berpaham juga karena dia ustaz juga kan, maka keluar dia. Pertanyaan saya Bapak Ibu, gimana cara melanjutkan sholatnya berjamaah ini? Yang akan maju ke depan. Tapi problemnya, kalau tadi sholat dan berdiri enak, pas berdiri imamnya batal, tinggal maju ke depan. Ini posisinya sujud. Kayak mana? Mau berangkat, mau bodoh ke depan. Macam mana coba? Bingung kan? Saya di belakang bilang, lama nih, main apa ya? Ini kalau gimana saya bilang? Begitu beneran begitu orang sholat meninggal gitu kan? Lama nih. Ustaz kenapa ya yang di depan yang belakang imam minta digantikannya? Itu pada siap sholat baru kami tahu ada orang waktu pas di belakang imam nih, itu orang baru tobat 2 minggu. Saya tanya, kenapa bapak di situ? Kata Ustaz kami Ustaz, seafdol-afdolnya usul pertama, betul Pak, cuma nggak di sini juga, entah di pojok-pojok itu bapak nggak apa-apa. Ini yang di belakang imam yang pengetahuan sholatnya 11-12 juga serba imam, karena dia itu mengganti kalau ada apa-apa wakilnya. Nah itu contohnya. Gak ada masih juga bingung. Ada yang sholat sendirian, lanjut dia, ada yang uang udah siap semua, uang udah siap. Subuh deh, ketiduran, apa kali lupa. Nah, akhirnya begitu apa masih? Bahkan dia bingung, ini kan masjidnya kekuasaan dia, jangan sampai orang bingung di kekuasaan dia. Begitu apa masih? Apa kata Pak Nazir? Jamaah sekalian, mohon maaf, sholatnya silakan lanjut sendiri, imamnya batal katanya. Saya Pak batal sebenarnya Pak. Kok bisa ketawa saya subuh-subuh lagi Allah. Kita urusan begini tak bisa diselesaikan, gimana urusan negara mau selesai? Padahal sebenarnya caranya gampang sekali. Ustaz nggak maju, Ustaz nggak bisa saya maju, saya di belakang. Tak mungkin lompatnya di depannya. Kalau sampai kalau teman-teman boleh saya nggak maju atau tidak di situ. Jadi gimana coba? Sebenarnya gampang sekali. Cara yang pertama yang dilakukan Pak Imam ini tinggal berdiri saja, lalu maju ke depan, pelan-pelan gitu kan. Jangan 3 kali melangkah secara berjajaran. Jadi kan ini kosong Ustaz, nggak apa-apa, itu Allah karena kondisi darurat. Atau cara yang kedua, tak usah dia maju ke depan. Siapapun yang besok pertama ini boleh menjadi imam tanpa harus tengah-tengah. Tapi sunnahnya yang penting majukan kupingnya dikit, maka sah berjamaahnya. Nah, jadi harus di sini bisa. Jadi kalau alasannya yang tengah-tengah diambil alternatif, langsung saja bapak yang mana besok pertama ini langsung menjadi imam apa? Sesederhana itu sudah saya. Tapi yang satu mesti dia itu. Pak Imam itu salah juga, dia kan sudah batal tubuhnya. Boleh nggak dia ngomong? Pak Imam tadi yang batal itu, ini kan kondisinya kan nggak biasa kan, batalnya saat sujud. Boleh nggak dia ngomong ngasih tahu orang belakang? Boleh, karena dia sudah batal tubuhnya, nggak ada masalah. Dan batal sholatnya dia. Jawab tadi kenapa? Boleh. Yang tak boleh jawabnya, aman tuh bang. Terakhir ilmu yang wajib dalam bahasa ini adalah ilmu tentang akhlak dan adab orang kita nyebutnya ilmu tasawuf. Supaya jangan sampai akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi mulutnya jahat. Orang bagus ibadahnya tapi pelitnya minta ampun, bakhil. Bahkan lebih dari bakhil lagi. Dan kata Rasulullah namanya syuh, bukan bakhil, itu syuh namanya syuh, bakhil kuadrat. Syuh itu kata orang kita, itu bapak dosa. Jangankan duitnya, dosanya meminta dan kasihnya itu. Nah, ini bukan bakhil, itu syuh. Jadi jangan sampai akidahnya bagus, ibadahnya juga bagus, tapi akhlaknya nggak baik, pelitnya, kemudian penakutnya, rasa ukhuwahnya rendah, itu karena tidak berada di ilmu tasawuf. Jadi 3 inilah jemaah sekalian yang wajib dipelajari, dan sebagai kita pengurus misalnya pun bertanggung jawab untuk menyediakan 3 ilmu ini kepada para jemaah. Yang 3 ini bisa kita pelajari dengan baik ya, dimanapun kita belajar, utamakan yang 3 ini seperti Al-Ghazali, baru nanti yang lain itu sebagai tambahan.
bukan karena ilmu dan pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, saya serahkan kepada jamaah sekalian jika ada hal-hal yang kita diskusikan. Terima kasih kepada teman-teman usia dari Bapak yang bertanya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup bicara Ustaz, tapi saya berpikir ke Ustaz, saya orang kampung. Di kampung saya kan sedikit orang begini. Jadi masyarakat menggunakan artinya umumnya itu menurut apa yang diketahui saya atau kebiasaan saya. Bukan ada hukum Ustaz. Utang selalu berutang. Waalaikumsalam. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu bukan hanya di kampung, tapi juga di kota. Ini mesti ditimbang dengan timbangan syariat. Ya. Islam itu kan tidak anti dengan kebiasaan dan ada tradisi. Bahkan dalam kaidah, salah satu kaidah fikih, al-'adatu muhakkam. Kebiasaan masyarakat itu apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka kebiasaan itu pun dapat dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan secara syariat. Tapi kalau kebiasaan yang menyimpang, yang bisa diluruskan. Tapi saya di kampung kami Ustaz, ini orang yang berilmunya sedikit, maka wajib hukumnya kepada masyarakat desa untuk mengadakan satu orang atau menjadikan satu orang yang bisa punya ilmu agama. Ini juga fardu kifayah hukumnya ya. Harus setiap orang kampung itu Pak, untuk menyekolahkan satu orang anak supaya nanti dia pulang ke kampungnya untuk mengajarkan agama kepada kaumnya. Atau wajib hukumnya secara kifayah masyarakat setempat untuk mencari bantuan gimana supaya ada dai yang sampai ke sana yang bisa meluruskan itu. Nah seperti itu. Di kampung itu dilakukan di kampung Maka di sini. Maka itu tinggal di daerah pedalaman sana, di sekian sana. Jadi ada misalnya beberapa orang ketika itu mereka hubungi, tolonglah sekolahkan anak kami supaya di kampungnya ada ustadznya. Jadi sekolahkan dia ke Medan, dimasukkan ke pondok pesantren, S1-nya dimasukkan dia ke Jawa sana, pulang dia sekarang ke kampung mengajar di kampungnya. Itulah yang mungkin kata orang Batak itu marasipaturi utanabi. Dari kita untuk kita lah, seperti itu harus ada dan hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung itu tak peduli, maka berdosa sekampungnya. Tapi kalau sekampungnya itu sudah ada yang berusaha untuk mengadakan kajian taklim untuk menyekolahkan anak kampung itu supaya dia pulang jadi guru di kampungnya, maka itu sudah mencukupi kewajiban. Gitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini bicara kebiasaan Ustaz. Ini ada kata-kata kerja adalah ibadah. Apakah kebiasaan adalah ibadah? Budaya itu adalah ibadah. Tapi sebuah perbuatan dikatakan ibadah. Kalau zaman dulu mungkin umat ini berhujah masalah dulu. Nah sekarang ini hampir setiap bulan tahun itu dimanapun grup WA yang ada muslimnya, apakah kampus muslim, mahasiswa muslim, siswa muslim atau komunitas muslim, itu kalau bulan-bulan itu selalu berhujah masalah maulid. Karena kalau dari sisi dalil, dari segi nakli, fi'li, qauli, takriri tidak ada dalilnya. Bahkan di beberapa tempat ini yang mengatakan ini bid'ah, satu mengenai bid'ah, satu lagi mengatakan ini ajaran sesat. Seru Ustaz. Nah, jadi kapan sebuah perbuatan itu dikatakan amal ibadah dan harus ada syaratnya? Bagaimana dengan mengeluarkan peringatan besar bersama sekarang? Bahkan
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu perbuatan itu dikatakan dia ibadah. Sebetulnya sederhana sekali. Ibadah ini secara umum kan maknanya adalah menghambakan diri kepada Allah secara umum. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah secara khusus, di mana pelakunya itu butuh dalil, sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah hanya pada ranah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu maknanya ibadah ritual. Dia sifatnya ritual. Kalau dia ritual ini kan kita nggak bisa menebak caranya, kayak sholat gitu. Nggak bisa keterangan sendiri berapa rakaat, bagaimana gerakan pertamanya, apa gerakan keduanya. Sama kayak wudu juga, itu kan ritual. Makanya kita kalau buang angin Pak, supaya wudunya bisa lagi kan bukan cebok kita. Katanya yang salahkan dubur kita, kenapa nggak dubur kita jadi cebok gitu? Kita kan buang angin, kenapa harus muka dibasuh lagi? Itulah namanya ritual. Kita tak punya cara untuk mengarang-arangnya. Begitu kata Allah, begitu kita buat. Begitu kata Nabi, begitu kita buat. Tetapi untuk ibadah yang tidak ada, yaitu ibadah yang bukan ritual. Yang bukan ritual itu maksudnya dia makul makna, bisa dinalar. Ada suatu alasannya, bukan sesuatu yang sifatnya ritual. Ini yang kita butuhkan adalah dalil umum. Semuanya butuh dalil. Tetapi kalau untuk ritual, dia butuh dalil khusus. Sedangkan untuk yang bukan ritual, dia butuh dalil umum. Dia butuh dalil umum. Contoh, pengajian sebelum tarawih itu ibadah ritual atau ibadah bukan ritual. Pengajian sebelum tarawih itu bukan ritual. Kita tahu maksudnya adalah supaya orang mengaji di Ramadan ini. Itu kan maksudnya paham kita. Makanya ustaznya nggak perlu cari dalil. Ada nggak Rasulullah SAW menyuruh ustaznya harus sekolah? Dia nggak ada ketemu orang belum lahir itu dari itu. Maka ibadah yang bukan ritual nggak perlu dalil khusus. Yang dalil umum. Ada nggak dalil umum dalam Al-Quran untuk menyampaikan Al-Quran Rasul ayat? Ada, ya sudah itu dalilnya. Sama kayak Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi itu ritual atau bukan ritual? Ritual kan? Ada punya kaitannya. Kalau datang tuh harus begini, harus baca ini dulu, cara duduknya begini. Ada nggak aturannya? Yang nggak ada itu pengajian. Kalau itu pengajian, kalau namanya maulid, namanya saja maulid. Kalau nggak suka dengan nama maulid, kita ganti saja pengajian tahunan Rabiul Awal gitu kan? Karena kan itu kan pengajian kan? Maulid itu kan pengajian. Datang kita ada ustadznya, ada ceramah, habis itu ada makan-makannya, setelahnya pulang. Kan pengajian namanya. Apa bedanya sama ini? Cuma di Rabiul Awal itu namanya maulid Nabi. Dia bukan ritual, nggak ada dalil khusus. Mana dalilnya Nabi itu? Jadi kita jelaskan. Ini orang telah kita katakan beragam di urusan maulid Nabi ini. Ya. Dia ini kata para ulama, dia bukan sesuatu yang sifatnya ritual. Makanya dalam maulid Nabi tidak ada ritual tertentu. Bagaimana caranya kebukuan, pakai rebana, silakan. Orang nggak ada ritualnya. Tergantung bagaimana masyarakat aja menyemarakannya sudah. Dia bukan ritual. Kayak silaturahim lebaran. Silaturahim lebaran, Pak. Kita datang ke rumah orang, kemudian kita cerita bersilaturahim kepada teman yang jarang ketemu sehari-hari mungkin kepada saudara. Ini ritual atau bukan ritual? Ritual atau bukan? Ya bukan. Karena nggak ada kaitannya masuk harus begini dulu, masuknya itu harus 2 kali mundur, tidak ada. Itu bukan ritual. Karena bukan ritual, bukan cukup dalil umum. Apa dalilnya? Man arada an yusab lahu bi rizqihi. Siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya, wa yus'alahu fi asalihi, dan Allah panjangkan umurnya, fal yasir rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Seperti itu. Jadi yang maksud saya itu nggak butuh namanya dalil khusus. Yang itu dalil umumnya ada. Ya. Pertanyaannya, kan ternyata orang alim juga kan? Apakah mereka tidak bisa kan mana ibadah mahdhah dan luar mahdhah? Yang soal orang beralim ada tinggal juga yang menghujat. Iya. Ini kesalahan awalnya kelompok yang muqtadir, kelompok yang suka membidah-bidahkan ini. Kesalahan awalnya karena mereka itu satu dalam belajar agama tidak punya sanad.
Bisa dicek, saya bisa jamin. Kelompok yang suka membid'ahkan ini dalam agama tidak ada syarat belajarnya. Ulama hadis mereka, coba cek itu. Ulama hadis mereka itu tidak ada gurunya. Baca hadis sendiri karena ulama mereka itu namanya Syekh Al-Albani. Beliau itu adalah tukang jam, cuma dipercayakan negara untuk menjaga perpustakaan. Mumpung ada kerjaan, baca buku, akhirnya karena sudah banyak baca buku berani menyimpulkan ini hadis sahih, ini tidak sahih, lalu menjelaskan ini hadis ini maknanya begini. Ini bahayanya. Man qara'a kutub bila syaikhun fa syaikhun syaikhun. Siapa yang belajar kitab tanpa guru, maka syaitan jadi gurunya. Hanya yang terjadi. Jadi belajar Islam harus bersyarat. Termasuk tadi dia baca hadis, paham hadis sendiri, terjemahan sendiri, buat penjelasan sendiri. Ini loh yang benar. Mana boleh begitu? Nggak boleh begitu. Nah, Allah. Itulah jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada sampai di sini. Nah, jadi saya simpulkan sesuatu akhirnya adalah ilmu yang wajib dipelajari seluruh muslim itu. Tak boleh orang Islam tak belajar itu adalah 3 tadi: tauhid, kemudian syariat, dan fikih, yang ketiga tasawuf. Jadi apapun Bapak Ibu yang tidak bertalim manapun, usahakan 3 ilmu ini dipelajari. Jangan sampai kita nanti salah akidahnya, salah dalam beribadahnya, dan tidak bagus akhlak. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan buat kita dan Allah jadikan kita sebagai Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah saya mengaku, kepada jamaah saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup ta'lim kita pada subuh hari ini membaca lafaz alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati